Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil Saifullah. Materi kali ini kita akan membahas terkait telaah kurikulum. Materi kuliah saya telaah kurikulum, yang mana ini harus dijelaskan sejarahnya kurikulum ya. Di prinsipnya itu jas merah katanya Pak Soekarno, jangan sampai melupakan sejarah ya, tidak boleh. Jadi mengingat yang kemarin, yakni pelajaran yang pertama yang terkait kurikulum yang awal sekali, rencana pelajaran 1947, yang mana di sini menekankan kepada terkait apa ini? Nah, dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari, kesenian dan jasmani, itu penekanannya yang kemarin. Sekarang kita masuk ke rencana pelajaran terurai 1952. Nah, kalau bisa hari ini kita selesaikan ini kurikulumnya, karena masih banyak materi yang masih mengantri ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 saya bacakan dahulu ya, terus saya terangkan. Nomor 2, rencana pelajaran terurai 1952 masih ejaan lama. Setelah rencana pelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan pada tahun 1952. Ini diberi nama rencana pelajaran terurai. Jadi rencana pelajaran terurai ini penyempurnaan dari yang awal. Ada kata terurai di sini. Kurikulum ini sudah mengarah pada satu sistem pendidikan nasional lebih merinci, dan silabus mata pelajarannya jelas sekali. Ciri yang paling menonjol dari kurikulum 62 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Masih menggunakan istilah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan ini bedanya cuman di sini hanya mengarah ke pendidikan yang lebih merinci dan silabusnya lebih jelas. Nah, ini poinnya 2. Sama kayak kemarin, cuma di sini poinnya 2 ini. Oke, itu rencana pelajaran 52. Sekarang nomor 3. Rencana pendidikan tahun 1964. Saya bacakan. Menjelang tahun 1964 dilakukan kembali penyempurnaan sistem kurikulum di Indonesia yang hasilnya dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah penekanan pada pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Lah, ini penting ini masuk UTS ini nanti, yaitu pengembangan moral. Ya, moral berarti akhlak, karakter gitu ya. Kecerdasan, ya berarti ini seperti Bloom atau Geser Dewantoro yang cipta karya karsa itu berarti ya. Emosional atau artistik, terkait art, seni-seni. Keprigelan, nah ini pasti teman-teman tidak paham ini artinya keprigelan apa. Jadi keprigelan itu bermaksud berarti keterampilan ya, kalau istilahnya yang bahasa dahulu ya, keterampilan. Jadi psikomotorik istilahnya. Dan jasmani, fokus pada pengembangan daya cipta karya karsa ya, cipta rasa karsa, karya dan moral. Berarti kalau Geser Dewantoro kan cipta karya karsa, kalau ini ditambahi moral dan rasa begitu. Dan lebih menekankan kepada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kita sekarang bahas masalah istilah yang dikenalkan cipta karya karsa. Jadi di sini teman-teman, kenapa kok sehari-hari dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari? Ini karena mereka misalkan bertani ya. Jadi fokus mata pelajarannya itu fokus ke bertani. Jadi kegiatannya itu dihubungkan dengan seperti itu. Misalkan terkait biologi, terkait hama yang mungkin ya, hama yang memakan biologi itu apa saja, biotanya yang ekosistemnya di ladang sawah itu apa saja, mungkin seperti itu pelajarannya. Oke, kita move ke
1968 biar enggak lama-lama. Di kurikulum 1968 merupakan perubahan dari kurikulum 64, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 68 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk pembentukan Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral budi pekerti dan keyakinan beragama. Sebenarnya ini tidak ada perubahan, cuman istilahnya itu pembaharuan. Dulu itu di 68 itu istilahnya terkenal itu laki-laki jasmani rohani itu ya, karena masih memang jasmani dan rohani itu masih terguncang dengan penjajahan. Jadi istilahnya itu di dalam ada istilah itu mensana incorpore sano, jadi di dalam jiwa yang sehat terdapat raga yang sehat, begitu kan ya. Nah, jadi istilahnya itu kalau tubuhnya sehat, rohaninya juga sehat. Kalau tubuhnya itu kuat, rohaninya juga kuat. Nah, itu dulu itu seperti itu. Kalau sekarang dibalik juga bisa. Dalam jiwa yang, kalau sekarang ini butuh yang rohaninya yang kuat, di dalam jiwa yang sehat terdapat jasmani yang kuat. Kalau sekarang seperti itu. Kalau dulu memang butuh, karena apa, gizi kurang, terus kebutuhan juga kurang, banyak keterbatasan lah. Nah, makanya di sini itu biasanya itu dulu itu sering mutu-mutu yang berbau jasmani itu dikeluarkan. Intinya kurikulum ini itu juga fokus ke Pancasila, untuk mencintai negaranya. Terus muatannya itu jika tidak bersifat kesehari-harian, maksudnya itu beda dengan yang dahulu kan hubungan dengan sehari-hari praktis gitu ya. Kalau sekarang itu bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi yang tepat. Nah, ini mulai pergeseran tujuannya pendidikan di sini tahun 68 ini awal mula cikal bakal teman-teman itu yang sekarang itu ada ujian nasional, begitu itu materi yang paling utama, praktek itu sekian, itu dimulai tahun 68. Oke, kita move ke oh ya teman-teman, kalau ada yang salah omong mohon untuk dikoreksi, karena saya juga belajar juga di sini dan berdasarkan diktat yang ditulis oleh universitas, jadi saya cuma menyampaikan saja begitu. Oke, nomor 5 kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum dirubah lagi karena mungkin menterinya juga ganti, adalah kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini menggunakan pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional. Lah, ini cikal bakal pendekatan ya dalam mengajarkan sesuatu atau berbicara kepada seseorang. Misalkan saya berbicara kepada mantan pacar saya, yakni istri itu ya. Kalau bilang cinta itu kan tidak boleh langsung I love you begitu kan, harus ada pendekatan. Kalau dalam pendidikan juga sama, dalam menyampaikan ilmu harus ada pendekatan biar tidak langsung ditransfer begitu, biar tidak langsung di copy paste begitu. Ada pengembangan dalam ilmu, karena ilmu adalah sumber atau istilahnya itu air yang terus menghasilkan bergelimang dengan keilmuan, tidak tetap gitu airnya, jadi menyumber gitu. Ada istilahnya pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional, PPSI. Lah, itu ada awalnya cikal bakalnya itu ada KTSP, nanti itu ada KBK, sampai sekarang kurikulum merdeka, BKM ya, itu dari tahun 75, namanya pendekatan. Ya, saya lanjutkan. Mengarah kepada tercapainya tujuan spesifik yang dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Nah, dalam pelaksanaannya banyak mengenai psikologi tingkah laku dengan menekankan ada stimulus dan respon. Nah, kalau teman-teman tidak paham stimulus respon itu seperti ini. Ini dicontohkan dulu itu seperti ini. Anjing ini kan kita mengajari, contoh ini dulu itu memang awalnya itu memang simulasinya kepada anjing. Anjing itu kan hewan ya, untuk mengajari dia itu untuk patuh, caranya bagaimana? Lah, caranya itu dia itu dikasih bel.
dikasih bel, setiap dia makan dikasih bel. Dibel dulu terus dikasih makan, dibel dulu dikasih makan. Berhari-hari seperti itu, lama-lama ketika anjingnya dipanggil, meskipun tidak dikasih makan ya hanya mengguncangkan bel saja, anjing itu langsung untuk mendekat kepada majikannya. Nah, itu namanya stimulus, ada respon. Dikasih stimulus berupa bel, dia respon untuk datang. Nah, seperti itu. Kurikulum 75 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan mengajarkan dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Nah, ini dulu itu awal mulanya RPP, maaf ya, bukan pendekatan yang seperti itu. Ini rinciannya itu namanya itu PPSI. Dulu itu kan ada instruksional itu istilahnya itu RPP ya. Rincian kegiatan ini jam sekian itu ngapain, jam sekian ngapain, itu namanya PPSI dulu. Pada zaman ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi, yaitu petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, evaluasi lah. Ini seperti lesson plan lah dalam bahasa Inggris, itu seperti perangkat pembelajaran kalau teman-teman tahu. Nah, itu namanya. Tapi ini fokusnya itu ke masih materi ya. Dan ini itu fokusnya itu masih ke ilmu pengetahuan alam, fisika, seperti itu. Ya, itu tahun 75. Sekarang tahun 84. Kurikulum 84 mengusung proses skill approach. Jadi pendekatan kepada skill ya, pada keahlian. Meskipun mengutamakan pendekatan proses, tetapi ada prosesnya ya, proses skill approach, pendekatan proses ya. Tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 75 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut juga cara belajar siswa aktif. Nah, ini perlu diketahui. Jadi CBSA itu istilah dari cara belajar siswa aktif. Jadi teman-teman bukan aktif itu bukan siswanya itu disuruh menerangkan, bukan begitu. Jadi teman-teman siswa itu diajarkan untuk aktif dalam pelajaran sehari-hari. Kalau dahulu kan materi itu yang ditekankan, jadi anak-anak guru itu yang menerangkan, anak-anak yang mendengarkan, duduk manis rapi. Kalau sekarang tidak, anak-anak itu dilakukan ada semacam kegiatan, ada kuis, ada kerja kelompok yang sekiranya anak-anak itu aktif. Nah, bukan anak-anak yang menerangkan, itu perspektif yang salah. Saya lanjutkan. Pendekatan CBSA, di dalam kelas terdapat kegiatan belajar yang mengaktifkan siswa. Nah, itu ada kegiatan belajar yang istilahnya untuk mengaktifkan siswa. Contoh ya, one head together, misalkan nanti itu anak-anak disuruh berhitung 1 sampai 4 misalkan, karena kelompoknya 4 ya. Nah, siswa yang kena 1 nanti mengelompok kepada siswa yang juga menghitung dirinya itu 1. Nah, dia disuruh untuk mengkaji sebuah kegiatan fenomena alam. Misalkan kalau dalam bahasa Inggris mungkin mengkaji bahasa yang ada di dalam sebuah film. Metafornya apa? Lah, dibahas bersama-sama. Nah, itu namanya CBSA. Ya, intinya itu anak-anak itu memiliki potensi untuk keterampilan istilahnya itu kerangka berpikir yang kita sendirian itu tidak bisa. Kita itu kan makhluk sosial, jadi harus berembuk musyawarah dengan temannya. Nah, dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi kurikulum adalah sebagai berikut. A, ini dasarnya. Kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. B, kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa menjadi kompetensi. Jadi fokusnya itu siswa itu melakukan sesuatu dalam sebuah konteks, tidak boleh tidak ada narasi. Jadi harus ada sebuah konteks kejadian peristiwa yang akan dibahas oleh oleh siswa itu sendiri. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk begitu, ada sebuah konteks, kondisi dalam sebuah teks begitu. Kalau dulu memang sulit ya teman-teman untuk memberikan materi. Kalau sekarang kan ada film, ada YouTube, jadi ada alat rekam yang canggih begitu. Kalau dahulu itu sulit untuk memberikan, jadi berbentuk narasi kalau dahulu. Oke, kita lanjut ke nomor 7, kurikulum 94.
Pada tahun 94 pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 75 dan 84. Namun perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, terlalu banyak muatan lokal. Kalau dahulu itu istilahnya itu muatan lokal ya. Terus ada rapot, itu di dalam rapot itu banyak sekali mata pelajaran. Dulu itu di sini awal mulanya. Nah, tapi nggak apa-apa, masih berjalan dan disempurnakan terakhir ini zamannya Pak Ikil ini tahun 94 ini. Nah, jadi Pak Ikil dulu itu dalam 1 tahun itu ada ujiannya 3 kali. Ada catur wulan 1, catur wulan 2, catur wulan 3. Muatan lokalnya banyak sekali. Jadi mata pelajarannya itu banyak. Tapi memang banyak menuai kritik ya. Ujian nasional juga berkali-kali, tidak hanya ujian nasional. Ada ujian nasional yang dulu itu kan ada Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya, ada juga Kementerian Pendidikan dan Agama, Kemenak gitu ya. Nah, jadi 2 kementerian itu mengeluarkan 2 jenis ujian yang berbeda. Dulu namanya Ma'arif gitu, ujian Ma'arif. Kalau ujian nasional namanya ya sama. Ada dulu itu ada Eptanas, ujian negara gitu, ada macam-macam. Nah, di sini tahun 94. Tapi di situ teman-teman, jadi orang-orang itu multi talent, banyak keluaran tahun 90 kurikulum 94 ini yang memiliki penguasaan teori yang banyak begitu. Jadi banyaklah yang kemampuannya yang bisa dimiliki oleh lulusan tahun 94 ini. Oke, sekarang kurikulum 2004 atau istilahnya itu KBK, sistem kurikulum berbasis kompetensi ya. Apa ini? Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan kompetensi, dan mengembangkan pelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Menekankan kepada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. B. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Nah, sudah B saja. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru tapi juga sumber belajar lainnya seperti yang memenuhi unsur edukatif. Lah, ini ingetan sekali ya 2004 ini. 2004 ini saya SMA. Jadi saya itu masih dulu itu juga sistemnya KBK. Dulu kalau yang kurikulum 94 ini, yang kurikulum 94 ini saya itu masih SD. Lah, KBK ini disederhanakan ya, tidak ada semester catur wulan, tapi semester 1 semester 2 saja sudah KBK. Tapi intinya itu begini, KBK itu. Nah, sudah ada kompetensi yang sesuai, ada penjurusan yang sesuai kompetensinya. Misalkan teman-teman itu ahli di bidang eksakta, jadi dia itu masuk ke IPA, kalau sosial masuk ke IPS, kalau seni bahasa masuk ke jurusan bahasa, begitu ya, spesifik lah, sesuai. Dan evaluasinya juga tidak ngawur. Ada dulu kan hanya menekankan kepada proses. Nah, sekarang ini sudah lengkap dari rencana pembelajaran ya, standar perencanaan istilahnya, terus standar proses, standar isi, dan standar evaluasi. 4 poin itu sudah masuk ke KBK, jadi sudah sempurna di kurikulum KBK ini. Oke, ini terkenal ini KBK ini, bertahan sampai 2006 disempurnakan ya. Kurikulum 2006, KBK 2004 dihentikan, muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau istilahnya itu KTSP. KBK hanya berjalan sampai 2 tahun karena menteri mungkin ganti. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target dan pelajaran oleh siswa, sehingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Jadi sama. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa, serta
serta kondisi sekolah berada. Lah di sini sudah ada istilahnya itu kurikulum merdeka. Jadi pembelajarannya itu diberi bebas. Itu tahun 2006 sudah muncul ya. Hal ini disebabkan standar kompetensi lulusan SKL, standar kompetensi dan dasar SKKD setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Nah, jadi SKL sama SKKD ini sudah ada, tinggal dikembangkan. Ini sistemnya, konsepnya itu sama dengan Pak Nadiem Makarim, ini sama. Semuanya itu disediakan, cuma nanti dikembangkan sendiri oleh gurunya masing-masing. Istilahnya itu KTSP. Nah, cuman ada nanti itu ada penelitian, ada supervisi dari tingkat kabupaten atau kota. KTSP adalah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, ini namanya KTSP. Pada prinsipnya KTSP merupakan bagian yang dipisahkan dari SI atau Satuan Standar Isi. Namun pengembangan diserahkan kepada sekolah masing-masing. Begitu namanya KTSP. Nah, ini sudah itu namanya KTSP. Sekarang kurikulum 2013. Nah, ini K13, panjangannya K13 ini ngetren sekali. Saya sudah jadi guru ini. Tahun 2009, 2010 saya sudah menjadi guru. Nah, ini saya membuat pertama kali RPP itu dari K13 ini. Saya bacakan ya. Di awal semester genap tahun 2012-2013 membahas seputar penggantian kurikulum 2006. Ini berjalan lama sekali, 2006 sampai 2013. Berapa tahun? Sekitar 4, 5, 6, 7 tahunan. Telah terjadi banyak perubahan yang sangat signifikan dari berbagai aspek, terutama sistem pembelajaran, alokasi waktu. Beberapa hal yang rencananya diterapkan pada penggantian kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Apa yang berbeda? 1. Sistem pembelajaran berbeda dengan kurikulum 2006 yang menerapkan sistem pembelajaran tematik hanya untuk kelas bawah, yakni 1, 2, dan 3. Namun pada kurikulum 2013 ini, sistem pembelajaran tematik digunakan untuk semua kelas dari 1 sampai kelas 6. Maksudnya itu dulu itu kan istilahnya itu ada pembelajaran tematik ya, sistemnya itu ya. Temanya terkait apa? Kalau dulu itu ada SMK Adiwiyata, temanya terkait lingkungan. Ada yang MA itu fokusnya itu ke pembelajaran kerukunan berumat beragamaan terkait agama Islam, agama Kristen begitu. Tapi sekarang keseluruhan temanya itu ditentukan oleh pemerintah. Mata pelajarannya juga berubah. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan 2016 ya, paham? Yang telah berlaku selama 6 tahun. Masuk dalam ada pembelajaran kelas 1 sampai kelas 4 untuk SD, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 sampai kelas 12 untuk SMA. Ya, perlu diketahui teman-teman ya, dulu itu kelas 1 sampai kelas 6, terus kelas 1 sampai kelas 3 begitu ya. Tapi sekarang itu langsung, jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus 7 itu sudah SMP, 7, 8, 9 itu SMP. Dulu tidak, dulu itu sendiri-sendiri 1, 2, 3 SMP, 1, 2, 3 SMA. Kalau sekarang kan berlanjut ya, 7, 8, 9, terus 10, 11, 12 begitu. Kurikulum kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, spiritual, dan aspek sosial. Ingat ya, tadi kan ada cipta karya karsa ya, dari keterampilan, terus pengetahuan, efektif, kognitif, psikomotorik. Di sini ditambah aspek spiritual. Ada aspek spiritual terkait spirit keagamaan mereka. Itu dalam materi ada IPS, PKN, IPA. Nah, ini disesuaikan dengan IPA, disesuaikan dengan PISA. Kalau tahu teman-teman, PISA ini dan TIMSS ya. PISA ini adalah alat tes keterukuran secara internasional terkait sebagai
caranya istilahnya itu internasional menilai Indonesia ini tingkat buta aksaranya itu berapa sih, tingkat buta pendidikannya itu sampai berapa sih, yang tidak bisa membaca itu berapa sih. Nah begitu, jadi ada pakemnya ya. Jadi terkait PISA ini matematika, kalau tim sini terkait mereka membaca dan sosial mereka bagaimana, seberapa jauh mereka itu memahami konteks induk elemennya seperti apa, seperti itu namanya PISA dan TIMSS. Ini Indonesia tergolong Indonesia negara berkembang, jadi levelnya masih jauh sekali dari negara-negara maju kalau menurut PISA. Padahal teman-teman kalau lihat dari kurikulum yang dahulu sekali, untuk mengetahui induk kalimat, terus untuk mengetahui pesan-pesan yang di dalam sebuah cerita itu sangat mudah. Tapi semakin hari pendidikan itu semakin mengalami kemunduran. Nah, ini jadi PR teman-teman. Nah, tolong dijawab di kolom komentar nanti sebagai absensi ya, nama NIM gitu ya. Saya tunggu. Karena waktu sudah 25 menit. Ini untuk K13 ini memiliki 3 sampai 3 penyempurnaan ya. Nah, sampai 3 nanti kita bahas lagi yang terakhir untuk kurikulum Merdeka sekarang yang digunakan di lain kesempatan ya. Untuk itu kita akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.